warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kenalkan, nama aku Nadia Narsari. Saya kakak Hamzah dan nama saya Haniel Fiaira. Nama saya Nadia Pusma. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang insektisida dari virus NPV. A few moments later. Seperti yang kita ketahui, insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh serangga dan untuk mengendalikan populasi serangga yang dianggap sebagai hama, baik di bidang pertanian, peternakan, rumah tangga maupun kesehatan di masyarakat. Insektisida ini dapat mempengaruhi berbagai aspek serangga seperti pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, kembang biak, kesehatan, dan aktivitas biologis lainnya. Selain itu, insektisida juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu insektisida non-sistemik, yaitu melalui kontak atau konsumsi residu permukaan segera setelah aplikasi, dan insektisida sistemik, yaitu melalui konsumsi jaringan tanaman yang terkontaminasi. Nah, salah satu jenis insektisida sistemik adalah insektisida dari virus NPV. Sebenarnya apa sih NPV virus itu? Kok bisa ya ada NPV virus? Terus bagaimana ya struktur bagian serta mekanisme virusnya? Nah, kenapa ya kok NPV virus itu bisa dijadikan insektisida hama? Yuk kita bahas. Nuclear polyhedrovirus atau yang biasanya disebut NPV adalah salah satu bakulovirus anggota famili Baculofiridae yang menginfeksi Ordo Lepidoptera sebanyak 86%, Hymenoptera sebanyak 7%, dan Diptera sebanyak 3%. Baculofiridae merupakan famili virus yang mampu menginfeksi serangga, khususnya Ordo Lepidoptera, yakni kupu-kupu dan ngengat. Virus ini bekerja dengan cara menyerang sel-sel di tubuh serangga, menyebabkan infeksi yang biasanya berakibat fatal. Gejalanya seperti kelumpuhan, pembengkakan tubuh, dan akhirnya kematian. Setelah serangga mati, tubuhnya akan meleleh, melepaskan virus NPV ke lingkungan yang kemudian dapat menginfeksi serangga lain. NPV virus ini pertama kali ditemukannya secara alami di Australia ketika para ilmuwan mempelajari penyakit pada serangga, khususnya yang menyerang pada tanaman pertanian. Jadi, virus ini disebut sebagai penyakit pada ulat bulu. Nama nukleopolyhedrovirus ini diambil dari fakta bahwa virus ini menghasilkan struktur kristal besar yang disebut polyhedra di dalam sel yang terinfeksi. Polyhedra ini melindungi virus di luar inang dan membantu penyebarannya melalui serangga. Struktur NPV memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah virion atau partikel virus NPV yang terdiri dari 2 bentuk virion, yaitu yang pertama bentuk terbungkus atau occlusion derived virus atau ODV. Virion yang berada di dalam matriks protein polyhedrin dan berfungsi dalam penyebaran virus di lingkungan dan bentuk virus NPV yang stabil di luar sel inang. Yang kedua, bentuk budded atau budded virus atau PV. Ini adalah bentuk virion yang dilepaskan dari sel-sel yang terinfeksi untuk menyebar ke sel-sel inang lain di dalam tubuh serangga. Yang kedua ada polyhedrin atau pembungkus. Bentuk ODV dari virus ini biasanya terbungkus dalam struktur kristal besar yang disebut polyhedra atau polyhedrin, protein yang sangat tahan terhadap penurunan kualitas di lingkungan eksternal. Polyhedrin melindungi virion sampai inang yang rentan memakannya. Yang ketiga, genom atau materi genetik. NPV memiliki genom DNA sirkular beruntai ganda atau double-stranded DNA. Ukuran genomnya bervariasi tergantung pada spesies, tetapi biasanya berkisar antara 80.000 hingga 180.000 pasangan basa. Genom ini mengkodekan berbagai protein yang bertanggung jawab untuk replikasi virus, pengemasan genom, serta infeksi dan perbanyakan dalam sel inang. Yang keempat, struktur kapsid. Di dalam setiap virion genom DNA dilindungi oleh kapsid, struktur protein yang berfungsi untuk melindungi materi genetik virus. Yang kelima, bagian peninfeksian. NPV virus umumnya menginfeksi serangga melalui jalur oral, di mana larva memakan daun yang terkontaminasi virus dalam bentuk ODV. Setelah masuk ke usus, ODV akan menghancurkan matris polyhedrin dan melepaskan virion. Kemudian virus memasuki sel usus dan siklus infeksi dimulai dengan replikasi yang menghasilkan HIV untuk menyebar ke seluruh tubuh inang. Serangga yang umumnya diserang oleh
virus ini adalah ulat geraya. Ulat geraya ini merupakan ulat yang menyerang tanaman dengan memakan dedaunan secara aktif, dengan cara membuat lubang pada daun dan menghabiskan daun sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Ulat geraya ini biasanya menyerang tanaman pada malam hari dan bersembunyi di balik daun pada siang hari. Mereka dapat menyerang tanaman pada berbagai tahap pertumbuhan, mulai dari tanaman muda hingga tanaman dewasa. Nah, ulat geraya ini kan sangat berbahaya sekali dan merugikan tanaman, sehingga mekanisme reproduksi pada virus NPV sangat berperan penting dalam pengendalian ulat geraya. Mekanisme reproduksi NPV sendiri menggunakan daur litik yang dimana membuat sel inangnya mati. Pertama-tama, bakulovirus atau virus NPV masuk ke dalam tubuh serangga melalui makanan yang terkontaminasi. Lalu, makanan itu akan tercerna dan sampai di usus. Di dalam usus tengah, protein bakulovirus pada kondisi pH rendah atau keasaman yang tinggi menyebabkan dinding usus tengah mengalami lisis dan matriks virus. Lisis adalah di mana dinding virus tengah pecah atau hancur yang menyebabkan isinya keluar dari membran sel. Sedangkan matriks yaitu struktur penyangga dan penghubung antara amplop dan kapsid yang membantu perakitan dan stabilitas virus. Nah, setelah dinding usus tengah mengalami lisis, bakulovirus akan bermatriks dan masuk melalui membran peritoplik atau membran pada serangga yang terbentuk setelah makan dan dapat membantu menjaga sistem pencernaannya dan ikut sistem sirkulasi cairan hemolimfe atau peredaran darah serangga. Pada tahap ini, dinding usus larva telah rusak sehingga larva berhenti makan dan mencari tempat pada substrat yang terbuka atau daerah pucuk tanaman. Di dalam hemolimfe dan sel-sel tubuh, virus bereplikasi atau membuat salinan virus baru dan menyebabkan sel-selnya terlisis, sehingga larva yang terinfeksi akan menjadi fragil atau mudah pecah dan akhirnya mati. Virus yang keluar dari dalam tubuh larva yang terinfeksi dapat mengkontaminasi pakan dan menyebabkan reinfeksi pada individu lain. Karena mekanisme reproduksinya yang merusak hama seperti ulat geraya inilah yang menjadi alasan kenapa virus NPV menjadi insektisida ramah lingkungan yang dibuat untuk mengendalikan hama ulat geraya dan memiliki berbagai keunggulan lain, yakni seperti aman, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan residu di lingkungan dan produk. 2. Memiliki resiko yang rendah untuk meracuni organisme lain. 3. Mempunyai daya persistensi atau daya bertahan dan mampu bereplikasi di lingkungan sehingga memiliki daya reinfeksi terhadap individu lain. Akan tetapi, walaupun begitu, jika virus ini berlebihan jumlahnya dan terlalu banyak menginfeksi serangga, maka ekosistem lingkungan juga akan ikut terganggu karena keberadaan ulat geraya yang semakin punah, sehingga makhluk hidup yang membutuhkan makanan ini akan ikut terancam punah juga. Cara membuat insektisida dari virus NPV ini tidak serumit yang dibayangkan loh. Pembuatannya hanya melalui 2 proses saja, yaitu yang pertama isolasi dan pembiakan virus. Di sini virus NPV diisolasi dari serangga yang terinfeksi. Serangga yang terinfeksi ini dikumpulkan dan dihancurkan untuk melepaskan virus. Setelah itu, virus NPV dibiakkan dalam sel serangga atau media pembiakan lainnya untuk menghasilkan jumlah virus yang besar. Virus NPV yang dibiakkan ini kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan dan meningkatkan konsentrasi virus. Yang kedua, formulasi insektisida bisa dijadikan bentuk butiran atau cair. Virus NPV ini dapat diformulasikan menjadi granula atau butiran yang biasanya berbentuk padat untuk memudahkan aplikasi dan biasanya mengandung bahan pengikat, bahan pengisi, dan bahan pelunas untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan virus. Virus NPV ini juga dapat diformulasikan menjadi suspensi. Suspensi cair atau virusnya dibuat menyebar dalam cairan. Suspensi ini biasanya mengandung bahan pelarut, bahan pengemulsi, dan bahan pengawet untuk meningkatkan stabilitas dan daya simpan dan dijadikan insektisida dari bakulovirus. Program pengendalian hama berbasis bakulovirus yang berhasil telah dilakukan di negara-negara Amerika Latin seperti Argentina. Namun tak hanya Amerika Latin saja loh, negara Indonesia juga sedang mengembangkan bioteknologi yang ramah lingkungan ini loh. Seperti yang didapat dari hasil penelitian Laboratorium Entomologi Fakultas Biologi UGM terhadap tanaman tembakau, bahwa insektisida NPV bisa menghasilkan kematian ulat geraya sebesar 40% dibandingkan dengan Prevenovos atau insektisida kimia yang hanya sebesar 13% saja. Data menegaskan jika insektisida NPV Indonesia tersebut dapat melindungi daun tembakau dari kerusakan yang disebabkan oleh ulat geraya dan daya proteksinya dapat disejajarkan dengan insektisida lain, bahkan melebihinya. Jadi keren banget kan?
udah ramah lingkungan, apalagi daya proteksinya pun bisa menandingi para insektisida kimia. Sudah tentu teknologi seperti ini patut dikembangkan lebih lanjut kan? Produk-produk insektisida NPV yaitu seperti biopesticide Helioscira nuralecopoly NPV nuklir dan polyhedrosis serta insektisida Bologna. Dan tenang saja, bagi kalian yang khawatir akan dampaknya terhadap tubuh kita, tidak masalah kok karena virus ini hanya menginfeksi serangga, terutama Ordo Lepidoptera, yakni kawanan kupu-kupu dan lalat. Jadi, yuk kita kembangkan insektisida ini untuk kesehatan dan pertumbuhan lingkungan yang lebih baik dan lebih cemerlang lagi.